Sejak duduk di bangku sekolah menengah, Junko Yoshida sudah berbakat menjadi seorang manipulator. Gadis kelahiran tahun 1959 di Fukuoka, Jepang ini sangat pintar dalam hal mengarang cerita untuk mempengaruhi teman-temannya agar mau menyumbangkan sebagian uang mereka kepada Junko. Salah satu karangan cerita palsu yang pernah dibuat Junko adalah ia berbohong mengatakan bahwa dirinya tengah hamil tua dan membutuhkan dana buat aborsi. Teman-teman sekelasnya yang merasa iba terhadap keadaan Junko dengan ikhlas memberikan uang mereka. Padahal sesungguhnya uang sumbangan itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Junko. Dia sengaja berbohong merekayasa cerita sedang hamil demi mendapat simpati teman-temannya. Nah, keberhasilan Junko tersebut mendorongnya melakukan penipuan yang sama di tahun berikutnya. Tapi kali ini teman-temannya tidak lagi mempercayai cerita fiktif Junko. Bukannya simpati yang ia dapat, Junko justru dipanggil guru BP karena ulahnya. Lalu akibat perbuatannya, Junko diskors selama 2 bulan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Junko berbuat begitu? Rupanya KDRT dan kesulitan ekonomi lah yang memicu Junko bertindak senekat itu. Kondisi ekonomi keluarganya tak jarang membuat ayah ibunya seringkali melampiaskan amarah satu sama lain atau bahkan ke Junko dan adik laki-lakinya. Bagi Junko, caci maki sudah menjadi santapan sehari-harinya. Jarang mendapat uang saku sekolah pun sudah biasa baginya. Hidup di tengah-tengah keluarga pas-pasan inilah yang membuat Junko terobsesi akan uang. Dia ingin memegang uang banyak tanpa perlu repot-repot banting tulang. Dengan akal cerdasnya, Junko pun merekayasa cerita fiktif untuk melancarkan keinginannya. Setamat SMA, Junko melanjutkan pendidikannya di Sekolah Keperawatan St. Mary pada tahun 1979. Di sana, ia bertemu dengan teman sekelasnya semasa SD, SMP, dan SMA, yaitu Miyuki Tsutsumi. Dulu mereka berdua tidak terlalu dekat, akan tetapi di sekolah keperawatan tersebut mereka menjalin hubungan yang sangat dekat. Hari demi hari, kedekatan mereka berdua semakin akrab. 2 teman sekelasnya yakni Kazuko Ikegami dan Hitomi Ishii turut bergabung menjalin persahabatan dengan mereka. Kemana-mana, keempat gadis itu selalu terlihat bersama, seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Persahabatan mereka tidak terhenti di bangku perkuliahan saja. Setelah lulus kuliah, mereka masih berlanjut menjalin ikatan tersebut. Meskipun masing-masing dari mereka sibuk kerja sebagai perawat di rumah sakit berbeda yang berada di prefektur Fukuoka, Jepang, namun mereka masih saling terus menjalin komunikasi satu sama lain. Sekarang kita beralih sebentar ke kehidupan pribadi Junko usai lulus kuliah. Pada tahun 1981, dia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya. Junko bersedia menikah dengan pria tersebut hanya karena mengincar harta neneknya. Junko berharap kelak apabila nenek suaminya meninggal, nama dia juga terdaftar sebagai ahli waris. Dan sesuai harapannya, pada tahun 1990, pasca nenek suaminya wafat, Junko mendapat sebidang tanah peninggalan dari nenek mertuanya. Tidak lama setelah keinginannya tercapai, Junko meminjam hutang dalam jumlah besar dengan jaminan sertifikat tanah warisan nenek suaminya. Ia menyimpan semua uang itu untuk dana cadangan pribadinya sendiri, sebab Junko berencana akan menggugat cerai suaminya. Selepas bercerai, Junko memboyong ketiga putrinya pindah ke sebuah kondominium mewah yang dibiayai oleh mantan suaminya. Sifat manipulatif Junko bertambah parah saat dirinya sudah berstatus menjadi seorang janda. Kala itu, kebohongan-kebohongan yang ia buat mampu meraup uang jutaan yen. Dia mengarang cerita kalau dirinya merupakan orang suruhan Yakuza, yaitu kelompok mafia Jepang yang terkenal kejam. Junko mengancam teman-temannya apabila mereka tidak mau berurusan dengan Yakuza, maka mereka harus menyetor sejumlah uang yang diminta Junko. Selain mengancam secara terang-terangan ke beberapa temannya, Junko juga bisa memanipulasi orang secara halus dan meyakinkan. Aksinya sangatlah licik bagai belut. Di antara orang-orang yang terpengaruhi cerita fiktif Junko adalah ketiga sahabatnya semasa kuliah dulu, yakni Miyuki,
Kazuko, dan Hitomi. Kala itu, permainan pertama licik Junko jatuh kepada sahabatnya yang bernama Miyuki. Junko berhasil menyeret Miyuki ke dalam kehidupannya agar dia bisa mengendalikan Miyuki dengan leluasa. Miyuki diajak tinggal bersama di kondominium mewah miliknya dan di sana Miyuki dijadikan budak. Selain diminta membantu merawat ketiga putrinya, Miyuki bahkan disuruh melayani nafsu dewasa Junko. Meskipun awalnya mereka sama-sama wanita normal, Junko mampu meyakinkan Miyuki bahwa dengan melakukan hubungan intim lesbian, kelak dapat menghasilkan anak yang cerdas. Setiap kali akan melakukan hubungan tersebut, Miyuki dipaksa berpakaian layaknya seorang laki-laki. Miyuki selalu menuruti apa kata Junko sebab dirinya sudah berada di bawah kendali wanita sakit itu. Merasa permainannya sukses, Junko kemudian memanipulasi dua sahabat lainnya, yaitu Kazuko dan Hitomi. Mereka berdua turut diajak tinggal bersama di kondominium mewah miliknya bersama Miyuki serta ketiga putri Junko. Sahabat-sahabat Junko yang berprofesi sebagai perawat tersebut bertugas merawat putri-putri Junko secara bergiliran. Tidak hanya pikiran mereka saja yang dikendalikan oleh Junko, rekening bank para wanita malang itu juga ikut dikuasainya. Junko mengarang cerita palsu yang mana jika dirinya tidak terlibat dalam permasalahan finansial mereka dalam mengelola uang maupun hutang, maka mereka akan rugi besar. Dari teknik ini, Junko mendapat lebih dari 40 juta yen. Pada bulan Januari tahun 1998, secara tidak sengaja, Junko mengetahui suami Kazuko bernama Eiji Hirata berselingkuh dengan wanita lain. Dia memanfaatkan momen tersebut untuk mempengaruhi Kazuko melenyapkan suaminya. Junko memberitahu Kazuko bahwa Eiji memiliki banyak hutang sehingga kemungkinan debt collector akan mendatangi keluarganya. Lalu, Junko memberikan saran yang terbaik bagi Kazuko, yakni membunuh suaminya supaya Kazuko dapat mengklaim uang asuransi Eiji untuk melunasi hutang tersebut. Kazuko menerima saran Junko dan kemudian mereka berdua meminta bantuan Miyuki untuk turut berpartisipasi dalam misi pelenyapan Eiji. Rencananya, usai misi mereka kelar, Junko lah yang bertugas mengambil uang asuransi itu lalu dibayarkan ke penagih hutang. Padahal faktanya, Junko berniat mengantongi semua uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Tiba pada hari eksekusi Eiji, Kazuko sudah menyiapkan segelas minuman keras berisi pil tidur yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Eiji yang tak merasa aneh serta curiga sedikit pun kepada istrinya, dengan senang hati menenggak minuman yang disajikan Kazuko. Hanya selang beberapa detik saja, Eiji langsung terkapar pingsan. Kini giliran Miyuki dan Junko beraksi. Mereka menyuntikkan gelembung udara ke pembuluh darah Eiji yang menyebabkan aliran darah Eiji terhambat atau disebut dengan istilah emboli. Hal ini mengakibatkan pasokan darah ke organ utama tubuh Eiji seperti otak, paru-paru, dan jantung menjadi terhambat. Kondisi tersebut memicu kegagalan organ hingga pada akhirnya membuat Eiji meninggal. Ide penyuntikan gelembung udara itu diambil supaya petugas medis mengira Eiji mati akibat serangan jantung. Setelah aksi mereka selesai, keesokan paginya Kazuko menelpon polisi mengatakan bahwa dia menemukan tubuh suaminya sudah mengalami rigor mortis atau kaku mayat. Ketika pihak berwenang datang, mereka segera membawa tubuh Eiji ke rumah sakit setempat. Petugas medis yang memeriksa mengira Eiji meninggal karena gagal jantung. Namun saat dokter yang bertugas melakukan CT scan, ia menemukan ada gelembung udara di pembuluh darah Eiji. Tetapi sayangnya, penemuan itu tidak diperiksa lebih mendalam. Sehingga hasil otopsi menentukan Eiji meninggal akibat serangan jantung. Misi para wanita itu pun sukses sesuai dengan perkiraan mereka. Dari kejadian ini, Junko menerima 35 juta yen dari asuransi suami Kazuko yang disimpan untuk dirinya sendiri dengan dalih membayarkan hutang Eiji. 1 tahun berlalu, pasca melenyapkan suami Kazuko, Junko mencoba peruntungannya lagi dengan memperdaya sahabatnya Hitomi.
Latar belakang hubungan Hitomi dengan sang suami yang tengah berantakan dimanfaatkan Junko untuk melancarkan aksinya. Mengetahui hubungan rumit antara Hitomi dan suaminya yang sama-sama memiliki selingkuhan walaupun mereka belum bercerai, Junko memanipulasi Hitomi dengan karangan fiktifnya yang bilang kalau pacar gelap suaminya bundir karena dipermainkan. Nah, kebetulan Junko ini juga emang kenal dekat dengan suami Hitomi. Katanya, keluarga mendiang pacar suaminya itu menuntut sejumlah uang. Junko disuruh menyampaikan perihal tersebut kepada Hitomi atas permintaan keluarga mendiang. Alih-alih tidak mengecek kebenarannya terlebih dahulu, Hitomi dengan polosnya percaya begitu saja dengan semua perkataan Junko. Junko mendorong Hitomi untuk mengambil nyawa suaminya demi uang asuransi yang nantinya diberikan kepada keluarga mendiang kekasih gelap suami Hitomi. Pada bulan Maret tahun 1999, Junko beserta ketiga sahabatnya bersekongkol menjalankan misi pelenyapan tersebut. Junko menyuruh Hitomi mengundang makan malam mantan suaminya ke kondominium miliknya dengan alasan membicarakan permasalahan anak mereka yang ditinggal semenjak mereka memutuskan hidup masing-masing. Di hari pelaksanaan eksekusi, Hitomi membuatkan semangkok kare yang dicampur obat tidur serta menyajikan sebotol whisky untuk suaminya. Begitu suaminya pingsan, dia memanggil ketiga sahabatnya, Junko, Miyuki, dan Kazuko. Mereka berempat kemudian memasukkan selang ke tenggorokan pria malang itu, lalu menyalurkan 1,5 botol whisky ke dalam perut. Selanjutnya, barulah Junko menyuntikkan gelembung udara ke pembuluh darah. Sembari menunggu jantung suami Hitomi berhenti berdetak, malam itu juga Hitomi menelpon polisi melaporkan bahwa suaminya pingsan karena mabuk berat. Tidak lama, pihak berwenang langsung datang membawa tubuh suami Hitomi ke rumah sakit. Keesokan harinya, petugas medis menyatakan suami Hitomi telah meninggal akibat infeksi paru-paru. Sekali lagi, mereka berempat lolos dari pembunuhan berencana yang sudah disusun sedemikian rupa. Perusahaan asuransi membayar sekitar 32 juta yen yang diambil Junko dengan dalih pembayaran uang bela sungkawa kepada keluarga selingkuhan suami Hitomi. Padahal kenyataannya, uang tersebut dikantongi Junko sendiri. Selain uang asuransi, Junko juga mengambil sebagian uang tunjangan pensiun suami Hitomi yang diberikan oleh pemerintah. Obsesi Junko terhadap uang membuatnya merasa tidak puas dengan segala yang dia miliki. Meskipun dia sudah mempunyai 3 wanita yang terus-menerus melayaninya, mulai dari merawat anak-anaknya, membantu pekerjaan rumah tangganya, serta menyediakan uang untuknya, Junko rupanya menginginkan lebih dari itu. Sejumlah uang yang dia terima hasil dari klaim asuransi 2 suami sahabatnya, buktinya tidak membuatnya puas. Setelah menargetkan suami Kazuko dan suami Hitomi, kini giliran keluarga Miyuki yang jadi target sasarannya. Kali ini bukan pasangan Miyuki yang menjadi mangsanya. Junko lebih memilih mengambil nyawa ibu Miyuki yang sudah memasuki usia 82 tahun tanpa sepengetahuan Miyuki. Dalam melancarkan misinya, pada bulan Mei tahun 2000, Junko mengirim Hitomi ke rumah ibu Miyuki dengan berpura-pura menjadi agen detektif yang tengah menyelidiki kasus perselingkuhan Miyuki dengan laki-laki lain. Sesampainya di rumah ibu Miyuki, Hitomi menyerang wanita lansia tersebut dengan menyuntikkan insulin ke bagian leher lalu berlanjut mencekiknya. Namun, entah bagaimana caranya, si ibu bisa merangkak pergi dan melarikan diri. Karena usaha Hitomi yang gagal, Junko menjadi sangat marah sehingga ia menuntut Hitomi membayar 3 juta yen sebagai denda atas kegagalannya. Permasalahan di antara keduanya inilah yang pada akhirnya mengungkap perbuatan buruk mereka. Karena tak tahan dengan ancaman Junko, Hitomi memutuskan mendatangi kepolisian prefektur Fukuoka untuk mengakui tindak kejahatan yang pernah dia lakukan bersama ketiga sahabatnya. Awalnya, Hitomi memberitahu polisi bahwasannya Junko telah memanipulasi dirinya agar mau bersekongkol melakukan pembunuhan terhadap suaminya demi uang asuransi. Tetapi selanjutnya, Hitomi tidak bisa menahan serta mengendalikan diri untuk mengakui semua rahasia gelap mereka.
yaitu melakukan pembunuhan berencana kepada orang-orang terdekat mereka sendiri. Setelah mendengar pengakuan tersebut, tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap keempat perawat itu. Mereka diringkus pada bulan April tahun 2002 atas beberapa tindak kriminal, diantaranya ialah pembunuhan berencana kepada suami Hitomi dan Kazuko, satu percobaan pembunuhan terhadap ibu Miyuki, dan usaha penipuan asuransi. 2 tahun usai melalui serangkaian proses sidang, Hakim Pengadilan Distrik Fukuoka menyatakan keempat sahabat karib itu terbukti bersalah pada bulan September tahun 2004. Masing-masing dari mereka mendapati hukuman yang berbeda-beda. Miyuki dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Berikutnya, Hitomi dijatuhi 17 tahun penjara, yang mana hukuman ini paling ringan di antara mereka sebab secara sukarela dia telah melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi. Sedangkan Kazuko meninggal terlebih dahulu sebelum vonis dijatuhkan. Sementara Junko Yoshida dijatuhi hukuman mati. Walaupun jaksa pembelanya sempat mengajukan banding, meminta agar hakim meringankan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup dengan alasan Junko menderita gangguan kepribadian, akan tetapi Hakim Ketua Hiroshi Hamasaki menolaknya. Beliau mengatakan bahwa Junko memainkan peran yang jauh lebih besar daripada kaki tangannya. Dia jelas memanipulasi kaki tangannya dengan kebohongan-kebohongan yang ia buat. Oleh sebab itu, pengadilan harus menjatuhkan hukuman mati. Setelah bandingnya ditolak, pada tanggal 25 Maret tahun 2016, Junko Yoshida dieksekusi di pusat penahanan Fukuoka di usianya yang ke-56 tahun. So, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus barusan? Adakah dari kalian yang juga pernah dimanipulasi orang? Tulis pendapat serta cerita kalian di kolom komentar seperti biasanya ya guys. Sekian dulu cerita hari ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Have a nice day and see you.